Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kuku Arsanto Wiguno, nomor absen 14. Perkenalkan, nama saya Reviuna Aura Murdeni, nomor absen 25. Perkenalkan, nama saya Sri Aningsih, nomor absen 33. Perkenalkan, nama saya Dona Wahyu, nomor absen 9. Perkenalkan, nama saya Asdusma Wahyuningsih, nomor absen 2. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas seputar PPN dan perkembangannya dalam perpajakan. Teman-teman, apa itu PPN? PPN adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi barang kena pajak atau jasa kena pajak di dalam daerah pabean. Orang pribadi, perusahaan, maupun pemerintah yang mengonsumsi barang kena pajak atau jasa kena pajak dikenakan PPN. Dalam perjalanannya, UU PPN telah mengalami 4 kali perubahan. Pertama, melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994. Kemudian perubahan kedua dilakukan melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000. Kemudian perubahan ketiga atas UU PPN dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009. Dan perubahan terakhir atas UU PPN masuk dalam UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan, khususnya soal kenaikan tarifnya. Dalam pasal 7 ayat 1 UU PPN STD-TD UU HPP, tarif PPN ditetapkan sebesar 11% per 1 April 2022. Nah, apa yang mendasari perubahan UU PPN pada tahun 2022 kemarin? Menurut Direktorat Jenderal Pajak, efisiensi PPN Indonesia 63,58%, artinya Indonesia baru bisa mengumpulkan 63,58% dari total PPN yang seharusnya bisa dipungut. Hal ini karena masih terdapat barang dan jasa yang belum masuk ke dalam sistem. Selain itu, juga disebabkan masih banyaknya fasilitas PPN yang diberikan. Selanjutnya, untuk memperluas basis pemajakan, maka non-barang kena pajak dan non-jasa kena pajak menjadi barang kena pajak dan jasa kena pajak, dan pengurangan beberapa kriteria fasilitas yang dibebaskan dari pengenaan PPN. Selanjutnya, tingginya tax expenditure, persentasinya sebesar 65% dari total tax expenditure 2019. Terdapat 5 poin dari hasil perubahan UU PPN yang akan kita bahas di dalam video ini adalah sebagai berikut. Pengurangan atas pengecualian dan fasilitas PPN diberikan agar lebih mencerminkan keadilan dan tepat sasaran serta dengan tetap menjaga kepentingan masyarakat di dalam dunia usaha. Fasilitas pembebasan PPN diberikan kepada masyarakat berpenghasilan menengah dan kecil terhadap barang kebutuhan pokok, jasa kesehatan, jasa pendidikan, jasa pelayanan sosial, dan beberapa jenis jasa lainnya. Masuk mengenai apa saja yang diubah pada pasal 4A dan pasal 16B UU PPN, pasal 4A ayat 2 mengubah tentang barang tidak kena pajak PPN yang dapat kita lihat sebagai berikut. Barang hasil pertambangan yang diambil langsung dari sumbernya, yang semulanya bukan barang kena pajak, lalu karena ada UU HPP menjadi barang kena pajak. Kemudian, barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak kini menjadi barang kena pajak. Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung yang dikonsumsi di tempat maupun tidak tetap menjadi bukan barang kena PPN, namun merupakan objek pajak daerah. Uang, emas batangan untuk kepentingan cadangan devisa negara, dan surat berharga tetap menjadi bukan barang kena pajak. Barang ekspor bukan kena pajak yang merupakan kebutuhan pokok diberikan fasilitas tidak dipungut atau dibebaskan dari pengenaan PPN yang diberikan secara selektif dan terbatas. Pasal 4A ayat 3 juga diubah, yang semula jasa tidak kena pajak menjadi jasa kena pajak. Di antaranya 1. Jasa pelayanan medis, 2. Jasa pelayanan sosial, 3. Jasa pengiriman surat dengan perangko, 4. Jasa keuangan, 5. Jasa asuransi, ke-6. Ada jasa pendidikan, yang ke-7. Jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan, yang ke-8. Jasa angkutan umum di darat dan di air, 8. Ada jasa tenaga kerja, yang ke-9. Ada jasa telepon umum menggunakan uang logam, yang ke-10. Ada jasa pengiriman uang dengan wesel pos. Berikutnya ada jasa tidak kena pajak yang menjadi objek pajak daerah.
1. Ada jasa kesenian dan hiburan. 2. Jasa perhotelan. 3. Jasa penyediaan tempat parkir. 4. Jasa burger atau catering. Selanjutnya, ada yang jasa tidak kena pajak tetap menjadi jasa tidak kena pajak. 1. Jasa keagamaan. Yang kedua yaitu ada jasa yang disediakan pemerintah dalam rangka mengerjakan pemerintahan secara umum. Fasilitas PPN. Ketentuan UU Nomor 42 Tahun 2009, STDTD UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang pasal 16B dan pasal 16B ayat 1A yang baru. Dalam pasal 16B ayat 1A yang baru mendorong ekspor dan hilirisasi industri yang merupakan prioritas nasional, menampung kemungkinan perjanjian dengan negara atau negara lain dalam bidang perdagangan dan investasi, konvensi internasional yang telah diratifikasi, serta kelaziman internasional lainnya. Mendorong peningkatan kesehatan masyarakat melalui pengadaan vaksin dalam rangka program vaksinasi nasional. Menjamin tersedianya peralatan tentara nasional Indonesia atau kepolisian Republik Indonesia, TNI atau Polri yang memadai untuk melindungi wilayah Republik Indonesia dari ancaman internal maupun internal tidak dipungut. Sedangkan dalam pasal 16B ayat 1A yang baru dihapus. Menjamin tersedianya data batas dan foto udara wilayah Republik Indonesia yang dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia untuk mendukung pertahanan nasional. Dalam pasal 16B dibebaskan. Sedangkan dalam pasal 16B ayat 1A yang baru dihapus. Meningkatkan pendidikan dan kecerdasan bangsa dengan membantu tersedianya buku pelajaran umum, kitab suci, dan buku pelajaran agama dengan harga yang relatif terjangkau untuk masyarakat. Mendorong pembangunan tempat ibadah. Menjamin tersedianya perumahan yang harganya terjangkau oleh masyarakat lapisan bawah. Dalam pasal 16B dibebaskan. Sedangkan dalam pasal 16B ayat 1A yang baru sudah dihapus. Mendorong pengembangan armada nasional di bidang angkutan darat, air, dan udara. Dalam pasal 16B tidak dipungut. Sedangkan dalam pasal 16B ayat 1A yang baru dihapus. Mendorong pembangunan dengan membantu tersedianya barang yang bersifat strategis seperti bahan baku kerajinan perak. Dalam pasal 16B dibebaskan. Sedangkan dalam pasal 16B ayat 1A yang baru dihapus. Menjamin terlaksananya proyek pemerintah dibiayai dengan hibah dan atau dana pinjaman luar negeri. Ayat 1A yang baru mengakomodasi kelaziman internasional dalam importasi barang kena pajak tertentu yang dibebaskan dari pungutan biaya masuk. Dalam pasal 16B ayat 1A yang baru membantu tersedianya barang kena pajak dan atau jasa kena pajak yang diperlukan dalam rangka penanganan bencana alam dan bencana non-alam yang diterapkan sebagai bencana alam nasional dan bencana non-alam nasional. Menjamin tersedianya air bersih dan listrik yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Dalam pasal 16B dibebaskan. Sedangkan dalam pasal 16B pasal ayat 1A yang baru sudah dihapus. Menjamin tersedianya angkutan umum di udara untuk mendorong kelancaran perpindahan arus barang dan arus di daerah tertentu yang tidak tersedia sarana transportasi lainnya yang memadai, yang perbandingan antara volume barang dan orang yang harus dipindahkan dengan sarana transportasi tersedia sangat tinggi. Dalam pasal 16B ayat 1A yang baru ada tambahan, yaitu mendukung tersedianya barang dan jasa tertentu yang bersifat strategis dalam rangka pembangunan nasional, antara lain. Yang pertama yaitu barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak, meliputi beras, gabah, jagung, sagu, kedelai, garam, daging, telur, susu, buah-buahan, dan sayur-sayuran. Yang kedua yaitu jasa pelayanan kesehatan medis yang meliputi jasa kesehatan tertentu dan jasa kesehatan yang ditanggung oleh Jaminan Kesehatan Nasional. Jasa kesehatan tertentu antara lain jasa dokter umum, jasa dokter hewan, jasa ahli kesehatan seperti ahli gizi dan ahli gizi, kemudian jasa kebidanan dan paramedis. Yang ketiga yaitu jasa pelayanan sosial yang meliputi jasa pelayanan panti asuhan dan panti jompo, jasa pemadam kebakaran, jasa pemberian pertolongan pada kecelakaan, jasa lembaga rehabilitasi, dan jasa di bidang olahraga. Yang keempat ada jasa keuangan, meliputi jasa menghimpun dana dari masyarakat berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan bentuk lainnya. Kemudian ada jasa menempatkan dana, meminjam dana, dan meminjamkan dana kepada pihak lain. Kemudian ada jasa pembiayaan,
dan jasa penjaminan. Yang kelima, ada jasa asuransi. Jasa asuransi adalah jasa pertanggungan yang meliputi asuransi kerugian, asuransi jiwa, dan reasuransi. Yang keenam, ada jasa pendidikan, meliputi jasa penyelenggaraan pendidikan sekolah, jasa penyelenggaraan pendidikan umum, jasa pendidikan kejuruan, pendidikan luar biasa, dan pendidikan kedinasan. Kemudian ada juga jasa penyelenggaraan pendidikan luar sekolah. Kemudian yang ketujuh, ada jasa angkutan umum di darat dan di air, serta jasa angkutan udara dalam negeri yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari jasa angkutan luar negeri. Yang kedelapan, ada jasa tenaga kerja, meliputi jasa tenaga kerja, jasa penyediaan tenaga kerja sepanjang pengusaha penyedia tenaga kerja tidak bertanggung jawab atas hasil kerja tersebut. Kemudian ada jasa penyelenggaraan pelatihan bagi tenaga kerja. Tarif PPN Indonesia masih di bawah rata-rata tarif global, yaitu 15,4%. Tarif PPN Indonesia juga masih di bawah tarif PPN negara-negara tetangga di Asia. Ada Filipina yang mempunyai tarif 12%, Arab Saudi 15%, Korea Utara 17%, Pakistan 17%, dan India 18%. Kenaikan tarif PPN secara bertahap dari 10% menjadi 11% dan kemudian 12% ditujukan untuk meningkatkan penerimaan negara dalam memenuhi kebutuhan masyarakat saat ini, yaitu dalam rangka mengatasi dampak pandemi COVID-19 dalam bentuk vaksin, bantuan sosial, dan lain-lain. Kemudian perubahan pasal 7 ayat 1 dan 3, ada juga penambahan ayat 4. Ayat 1 yang sebelumnya berbunyi tarif pajak pertambahan nilai adalah 10%, berganti menjadi tarif pajak pertambahan nilai yaitu A sebesar 11% yang mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022, B sebesar 12% yang mulai berlaku paling lambat pada tanggal 1 Januari 2025. Kemudian ayat 3 yang sebelumnya berbunyi tarif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat diubah menjadi paling rendah 5% dan paling tinggi 15%. Yang perubahan tarifnya diatur dengan peraturan pemerintah, kemudian berganti menjadi tarif pajak pertambahan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat diubah menjadi paling rendah 5% dan paling tinggi 15%. Kemudian ada penambahan pasal 4 yang berbunyi perubahan tarif pajak pertambahan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat 3 diatur dengan peraturan pemerintah setelah disampaikan oleh pemerintah kepada DPR untuk dibahas dan disepakati dalam penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara. Selanjutnya, ada pasal 8A ayat 1 yang sebelumnya berbunyi pajak pertambahan nilai yang terutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 dengan dasar pengenaan pajak yang meliputi harga jual, penggantian, nilai impor, nilai ekspor, atau nilai lain. Selanjutnya ada ayat 2 yang sebelumnya berbunyi ketentuan mengenai nilai lain sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Lalu sekarang dihapus. Selanjutnya ada ayat 3 yang sebelumnya tidak ada, sekarang ditambah berbunyi pajak masukan atas perolehan barang kena pajak atau jasa kena pajak, impor barang kena pajak, serta pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud atau pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean yang dalam penghitungan pajak pertambahan nilai terutang menggunakan dasar pengenaan pajak berupa nilai lain sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dikreditkan. Kemudian ada penyederhanaan menghasilkan pasal 9A yang berisi pengusaha kena pajak dengan ketentuan yang pertama mempunyai peredaran usaha dalam 1 tahun, buku tidak melebihi jumlah tertentu. Yang kedua, melakukan kegiatan usaha tertentu. Yang ketiga, melakukan penyerahan barang kena pajak tertentu atau jasa kena pajak tertentu, dapat memungut PPN yang terutang dengan besaran tertentu. Lalu, atas pajak masukan perolehan BKP atau JKP, impor BKP, dan pemanfaatan JKP atau BKP tidak berwujud oleh PKP tersebut dapat dikreditkan. Contohnya, PKP dengan peredaran usaha kurang dari 4,8 miliar, PKP yang melakukan penyerahan jasa pengiriman paket, PKP yang melakukan penyerahan jasa biro perjalanan wisata, PKP yang melakukan penyerahan jasa pengurusan transportasi yang dalam tagihan jasa pengurusan transportasi tersebut terdapat biaya transportasi. Memasuki poin pengkreditan pajak masukan.
Apabila dalam suatu masa pajak PKP melakukan penyerahan yang terutang pajak dan pajak masukannya dapat dikreditkan, dan juga melakukan penyerahan terutang pajak dan pajak masukan yang berkenan dengan penyerahan tidak dapat dikreditkan, maka apabila bagian penyerahan yang terutang pajak dan pajak masukannya dapat dikreditkan, dapat diketahui dengan pasti dari pembukuannya. Jumlah pajak masukan yang dikreditkan merupakan pajak masukan yang berkenan dengan penyerahan yang terutang pajak dan pajak masukannya dapat dikreditkan. Apabila dalam suatu masa pajak PKP melakukan penyerahan yang terutang pajak dan pajak masukan yang berkenan dengan penyerahannya dapat dikreditkan, dan juga melakukan penyerahan yang terutang pajak dan pajak masukan yang berkenan dengan penyerahannya tidak dapat dikreditkan, atau penyerahan yang tidak terutang pajak, sedangkan pajak masukan sehubungan dengan penyerahan yang terutang pajak dan pajak masukannya dapat dikreditkan tidak dapat diketahui dengan pasti, maka jumlah pajak masukan yang dapat dikreditkan dihitung dengan pedoman pengkreditan pajak masukan. Pengkreditan pajak masukan tidak dapat diberlakukan bagi pengeluaran untuk perolehan BKP atau JKP yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha. Pengkreditan pajak masukan menghasilkan perubahan pasal 9 ayat 5 yang terbaru, menghasilkan apabila dalam suatu masa pajak pengusaha kena pajak melakukan yang pertama, dalam penyerahan yang terutang pajak dan pajak masukan yang berkenan dengan penyerahan dapat dikreditkan, dan penyerahan yang terutang pajak dan pajak masukan yang berkenan dengan penyerahannya tidak dapat dikreditkan atau penyerahannya tidak terutang pajak. Dalam hal bagian penyerahan yang terutang pajak sebagaimana dimaksud dalam huruf A dapat diketahui dengan pasti dari pembukuannya. Jumlah pajak masukan yang dapat dikreditkan merupakan pajak masukan yang berkenan dengan penyerahan sebagaimana dimaksud dalam huruf A. Selanjutnya, perubahan pasal 9 ayat 6. Apabila dalam suatu masa pajak, pengusaha kena pajak melakukan yang pertama, penyerahan yang terutang pajak dan pajak masukan yang berkenaan dengan penyerahannya dapat dikreditkan. Dan yang kedua, penyerahan yang terutang pajak dan pajak masukan yang berkenaan dengan penyerahannya tidak dapat dikreditkan, dan penyerahan yang tidak terutang pajak. Sedangkan pajak masukan sehubungan dengan penyerahan yang terutang pajak sebagaimana dimaksud dalam huruf A tidak dapat diketahui dengan pasti. Jumlah pajak masukan yang dapat dikreditkan dihitung dengan penggunaan pedoman pengkreditan pajak masukan. Selanjutnya, ketentuan pasal 9 ayat 8 huruf C dihapuskan. Pada dasarnya, pajak masukan dapat dikreditkan dengan pajak keluaran, akan tetapi untuk pengeluaran atas perolehan BKP atau JKP yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha, pajak masukannya tidak dapat dikreditkan. Selanjutnya, pendelegasian wewenang terdapat penambahan pasal 16G. Ketentuan lebih lanjut mengenai yang pertama, nilai lain sebagaimana pasal 8A ayat 1, yang kedua, kriteria belum melakukan penyerahan barang kena pajak dan jasa kena pajak, dan ekspor barang kena pajak atau jasa kena pajak sebagaimana pasal 9 ayat 2A. Yang ketiga, perhitungan dan tata cara pengembalian kelebihan pajak masukan sebagaimana pasal 9 ayat 4C. Yang keempat, pendahuluan kena pajak beresiko rendah yang diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak sebagaimana pasal 9 ayat 4C. Yang kelima, pedoman pengkreditan pajak masukan sebagaimana pasal 9 ayat 6. Yang keenam, penentuan sektor usaha tertentu sebagaimana pasal 9 ayat 6C. Yang ketujuh, pembayaran kembali pajak masukan sebagaimana pasal 9 ayat 6E huruf A. Yang kedelapan, pengkreditan pajak masukan sebagaimana pasal 9 ayat 9A, ayat 9B, dan ayat 9C. Yang kesembilan, jumlah peredaran usaha tertentu, jenis kegiatan usaha tertentu, jenis barang kena pajak tertentu, jenis jasa kena pajak tertentu, dan besaran pajak penambahan nilai yang dipungut dan disetor sebagaimana dimaksud dalam pasal 9A ayat 1 diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Pengaturan kembali ketentuan PPN pada Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan berlaku mulai 1 April 2022 kecuali ketentuan pada pasal 7 ayat 1 huruf B paling lambat pada 1 Januari 2025. Sekian yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.